Gracula religiosa robusta, pria 25 tahun, tinggal di desa nelayan Nia Selatan. Ia hidup sederhana, tubuh tidak tinggi, 1,5 m, rambut keriting panjang terikat, kulit sawo matang, selalu memakai baju hitam dan celana pendek krim. Tapi dalam mimpinya, ia menjelma menjadi makhluk bersayap, manusia burung berkilau hitam ungu kehijauan, dan terbang di atas pegunungan Bukit Barisan, menyaksikan kabut perang dan raungan yang bukan dari bumi. Pagi berikutnya, seorang perempuan tinggi dan tenang tiba di desa. Namanya Cindy Claudia, mengenakan dres putih dan sepatu gladiator krim. Ketika angin bertiup, tubuhnya tampak transparan sejenak, tanda bahwa ia bukan manusia biasa. menyebut Gracula sebagai keturunan terakhir darah murni Ordo Sayap Langit. Ia mengatakan, di tubuhmu masih hidup nada warna, suara kuno yang bisa memanggil petir dan meredam suara kematian. Gracula dibawa ke markas rahasia Ordo di puncak Gunung Sibual-Buali, tempat kabut tidak pernah turun ke bumi. Di sana, 7 anggota tersisa Ordo, tua, penuh luka, dan setengah roh, hidup dalam sunyi. mengajarkan bahwa kekuatan Ordo berasal dari sistem gaib bernama nada langit, dibagi dalam beberapa tingkatan. Nada alam, untuk mendengar dan meniru suara alam, nada roh, untuk membaca batin makhluk hidup, nada petir, untuk menyerang dan memecah langit, nada terlarang, yang bisa menghancurkan tubuh dan jiwa, hanya satu kali bisa digunakan dalam hidup. Gracula tidak langsung bisa. Ia jatuh, gagal, bahkan kehilangan suara. Seorang anggota tua Ordo, Leon, mencemoohnya, darahmu terlalu lama tinggal di darat, suaramu hanya cocok untuk pasar, bukan langit. Namun dalam keheningan malam, Gracula mendengar suara ibunya dalam angin, dan untuk pertama kalinya, sayapnya muncul. Bulu hitam berkilau ungu kehijauan membungkus tubuh kekarnya, dan suaranya menggema jauh. Nada kehadiran, yang belum pernah terdengar selama puluhan tahun. memberitahu Gracula bahwa latihannya belum selesai. Dari dalam retakan bumi, bangkit pasukan tanah bawah, makhluk bayangan yang hidup dari abu, yang membungkam suara, dan menghancurkan baru serta roh penjaga air. Mereka datang tanpa suara, dan setiap langkah mereka menyerap gema dunia. Satu-satunya cara melawan mereka adalah dengan nada langit, karena hanya suara yang bisa menembus keheningan tanah bawah. Gracula, meski belum sempurna, diangkat oleh sebagai pewaris warna langit, bukan karena ia yang terkuat, tapi karena sayapnya belum selesai tumbuh, artinya masih bisa berkembang. Kabut menebal. Langit tanpa bulan. Pasukan tanah bawah naik seperti sungai abu. 7 penjaga Ordo dan mengepakkan sayap dan menyanyikan nada pengingat, mantra peringatan kepada langit bahwa dunia sedang genting. Gracula naik paling tinggi. Dalam suara terakhir sebelum bertarung, ia diberikan kalung watle emas, peninggalan pendeta pertama Ordo, agar suaranya tidak tercerai saat tubuhnya tak kuat lagi. Dalam pertarungan, Gracula melantunkan nada kemarahan langit, suara gaib dari darah kuno, dan memanggil awan petir tua dari selatan. Langit terbakar. Tanah bawah kehilangan gema. 3 hari 3 malam dunia hanya diisi gema serak dan cahaya putih menyilaukan. Namun terluka parah. Leon, yang dahulu meragukan Gracula, melindungi sang pewaris dari serangan terakhir musuh, dan gugur dalam api langit. terbaring diam di altar kabut. Ia berbisik, masih banyak nada yang belum kamu kenal. Dan beberapa mungkin tidak berasal dari langit. Gracula berdiri di puncak Bukit Barisan. Sayapnya terbuka, tetapi ujungnya berpendar warna asing, biru pucat yang tak pernah terlihat di Ordo. Dalam dadanya, suara baru bergema, suara yang bukan dari langit, bukan dari tanah. Masih banyak langit yang harus dijaga, pikirnya. Dan ia terbang, lebih tinggi dari semua sebelum dia.